Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba syai'an kasura zikruh, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wassakirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam mulia ini, di malam daripada bulan Ramadan ini, kita masih diberikan Allah kesempatan hidup di dunia ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidak hanya di dunia, melainkan akan berlanjut nanti di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya dan mereka-mereka yang mengikut akan jejak langkahnya ila yaumil qiyamah. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita malam ini memasuki malam daripada 17 Ramadan, di mana di malam ini malam yang terkenal dengan malam nuzulul Quran, yaitu malam diturunkan daripada pertamanya Al-Quran. Jadi malam ini malam 17 Ramadan, malam bulan Ramadan yang mulia. Makanya oleh sebab itu hendaklah kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkataan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad termasuk salah satu kelalaian bagi diri seorang hamba, yaitu apabila seorang hamba itu membaca akan Al-Quran dan mendengarkan akan bacaan daripada Al-Quran, tetapi tidak sedikit pun kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bacaan yang dibacanya itu direnungkannya akan yang namanya isi daripada Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu di dalam Al-Quran disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya oleh sebab itu manakala seorang hamba membaca akan Al-Quran, mendengar akan bacaan Al-Quran, tetapi tidak sedikit pun ada di dalam dirinya untuk merenungi akan apa isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, maka seorang itu sungguh telah lalai, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran dan merenungi apa yang ada di dalam isi-isi bacaan yang kita baca. Dan lagi yang kedua disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, termasuk kelalaian bagi diri seorang hamba yang kedua adalah yaitu manakala seorang hamba itu
jarang mengingat akan yang namanya kematian. Padahal kita yakin bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tetapi berapa banyak daripada orang-orang yang tahu bahwasanya seorang yang bernyawa akan merasakan kematian, berapa banyak mereka-mereka itu yang lupa dengan yang namanya mengingat kematian. Ada yang menjamin besok kita masih hidup di dunia ini? Ada yang wani menjaminnya? Makanya oleh sebab itu jangan sampai kita lalai di dalam yang namanya mengingat kematian, karena bahwasanya sebaik-baik ingatan adalah yaitu mengingat dengan kematian. Dan lagi yang ketiga disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasanya termasuk kelalaian bagi diri seorang hamba, kata beliau, yang ketiga adalah yaitu seseorang itu tidak banyak yang namanya duduk dan hadir di majlis-majlis ilmu. Padahal orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu luar biasa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai di dalam hadis baginda Rasulullah menyebutkan huduru majlisil alim, seorang yang hadir di majlis ilmu, maka seseorang itu khairun, lebih baik daripada salat 1000 rakaat, salat sunat 1000 rakaat. Pernahlah kita mengerjakan kira-kira selama kita hidup salat sunat 1000 rakaat? Kadang-kadang kita mohon maaf, yang tarawihnya aja mencari yang cepat selesainya, kadang-kadang kita di mana ya malam ini yang cepat selesai? Itu kadang-kadang kita. Makanya oleh sebab itu hadirnya kita di majlis ilmu ini, kata baginda Rasulullah, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Makanya sampai-sampai di dalam hadis baginda Rasulullah menyebutkan i'malu, ketahui olehmu dan beramal oleh kalian, kata baginda Rasulullah, fakullu muyassirun lima khuliqa bih. Sungguh seseorang itu, kata baginda Rasulullah, akan dipermudah langkahnya untuk apa memang dia diciptakan, kata baginda Rasulullah. Man khuliqa lil jannah, barang siapa, kata baginda Rasulullah, yang memang seseorang itu ditakdirkan dan diciptakan untuk menjadi penduduk surga, yussira li amali ahli jannah, maka sungguh, kata baginda Rasulullah, seseorang itu akan Allah Ta'ala mudahkan langkah kakinya untuk yang namanya mengerjakan amalan-amalan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan Allah melangkahkan kaki kita di dalam yang namanya amalan-amalan surga ini. Dan sebaliknya, kata baginda Rasulullah, liman khalaqa linnar, barang siapa yang memang diciptakan seseorang itu memang menjadi penduduk neraka, yussira li amali ahli nar, sungguh seseorang itu, kata baginda Rasulullah, akan Allah Ta'ala mudahkan langkah kakinya untuk yang namanya mengerjakan amalan-amalan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berkat kemuliaan bulan Ramadan ini, berkat malam nuzulul Quran ini, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasanya di bulan Ramadan inilah bulan yang mana pengampunan Allah luar biasa terhadap umatnya. Makanya oleh sebab itu sangat rugi bagi orang-orang yang memperdapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya sama sekali, itu sangatlah rugi. Mudah-mudahan kita berkat kemuliaan bulan Ramadan ini dijadikan kita menjadi orang yang takwa dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saya bisa sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.